Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil zalali wa syari'il harami wal halali musalliyan ala rasulil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Innallaha fadalla bani adam wa fadallahu ala kasyiri mimman khalaqahu tafdila amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, alhamdulillah kita dipertemukan lagi dalam situasi yang sehat, mudah-mudahan semuanya ya. Selamat malam and sampurasun. Malam ini Aki mengingat kembali anekdot-anekdot candaan tapi serius terhadap program, yaitu kepada salah seorang tokoh kita, deputi operasional tahun 90-an, sekarang masih hidup, yaitu Bapak Sardin Pabaja. Namanya aja udah agak bingung ya, Sardin Pabaja. Pak Sardin ini orang Bugis, keras melatih kepada kita. Dan yang paling beliau kenal atau akrab itu dengan para Kasipenmot provinsi. Kenapa? Karena memang Penmot pada saat itu kumpulnya itu setahun itu bisa 12 kali, bisa lebih. Karena bukan saja berbicara tentang KIE dan advokasi, tapi juga pramuka masuk ke situ. Jadi kita ada pertemuan di Cibubur begitu. Nah, ini ceritanya satu kali beliau ini beramanat Rukman Yunus Prihadi itu Penmot Jateng ya, Yen Rijal. Itu Yen Rijal yang paling sering dimarahin Pak Sardin ya. Kemudian satu lagi Nono, semualah disebutin satu-satu, hafal beliau itu. Abdul Hamid, Arifin Irian ya begitu. Kalau kau jadi tentara, janganlah kau jadi babinsa. Karena babinsa itu tidak jelas menangnya dan tidak jelas kalahnya. Mungkin beliau itu ilustrasi saja ya, tidak sebenarnya itu kata-kata filosofis. Tapi kalau kau mau jadi tentara, jadilah Kopassus, jadilah RPKAD. Begitu beliau. Kalau tidak kau menembak orang sampai mati, kau ditembak orang sampai mati. Begitu. Jadi maksud Pak Sardin ini adalah MEKO atau pola operasional kita yang harus jelas hasilnya setiap saat. Itu kan dari sejak awal ya. Ini ditujukannya kepada orang lapangan sampai kepada para PLKB. Yaitu kita itu ada jelas hasil harian. Hasil harian dipisu. Hasil bulanan dilaporan. Hasil tahunan dievaluasi tahunan. Terutama ya, kalau hasil harian misalnya adalah visum, kita berangkat menemui berapa tokoh, menemui kegiatan apa begitu. Itu satu. Kalau bulanan jelas itu. Nah, sekarang jelas, yang paling jelas itu adalah bulanan di awal itu, yaitu 150 kunjungan rumah harus tercatat satu persatu segala sesuatunya. Kemudian yang kedua, hasil akseptor. Jadi kita itu hanya sekedar ngomong saja. Saya suka ingat ke Gus Dur ya, itu membubarkan Depen. Kenapa? Karena tidak jelas katanya hasilnya. Padahal kita bisa begini itu karena penerangan. Hanya kalau penerangan kan tidak bisa diukur satu persatu gitu. Hari ini ngomong ini hasilnya begini, belum tentu. Tapi kalau kita harus, makanya kita tidak disebut penerangan. Kembali lagi kita itu disebut KIE. Komunikasi, informasi, dan edukasi. Demikian Pak Sardin. Harus hasil itu kelihatan setiap bulan. Nah sekarang yang kalau setiap bulan katanya laporan kan masih ada, bukan katanya, kalau laporan malah lebih canggih katanya sekarang. Saking canggihnya pakai HP itu jalur kita aja yang tahu.
Kalau dulu kan perubahan-perubahan R1KS dan lain sebagainya itu ada ditempel di desa. Nah sekarang informasi itu kurang. Kemarin oleh Aki ini dibahas waktu pertemuan penggiat KIE. Kemudian hasil tahunan. Nah hasil tahunan itu apa? Yaitu angka kelahiran. Jumlah pus bertambah atau berkurang, berapa yang kawin muda, dan berapa angka kelahiran, berapa angka kematian bayi. Nah sekarang malah ada kepala kabupaten, waktu Aki diundang ke sana, di depan para pengelola sekecamatan, Aki menjelaskan tentang bagaimana evaluasi tahunan tentang kelahiran. Dia bilang, oh Ki jangan gitulah, itu terlalu berat buat institusi. Katanya dia sudah dililir lagi oleh kita, begitu ngomongnya. Kalau tidak liar itu bukan orang BKKBN. Orang BKKBN itu kan daripada kalah ngomong mending ngaco gitu. Beliau mungkin tidak kejiwaan. Kalau kita tidak mengevaluasi akhir tahun tentang kelahiran, apa sebetulnya yang mau kita capai? Karena kita pun adalah apapun makanannya, minumnya adalah teh botol sosro. Ya itu kita itu turunnya kelahiran pada saat itu. Apalagi kalau sekarang berbicara tentang pembangunan keluarga. Nah pembangunan keluarga itu harus jelas. Keluarga si A itu naik tingkatnya atau turun. Keluarga si B itu di mana dia lemahnya dan apa yang perlu kita intervensi. Dan ini pernah kita laksanakan yaitu pada tahun 92. Makanya itu Pak Sardin ngomong seperti itu. Janganlah kau jadi babinsa katanya. Begitu ya. Karena apa? Pada tahun 94 itu jelas dengan GPKPS itu. Jelas GPKPS itu bukan hanya intervensi terhadap keluarga, tapi juga intervensi terhadap indikator. Nah gitu kan. Nah mudah-mudahan ini, karena indikator sekarang kata Pak Teguh kemarin kita sudah hampir rampung e-Bangga. Sebetulnya e-Bangga sudah agak lama, tapi ya itu banyak yang dipertanyakan oleh kita ya. Oleh orang lain juga, termasuk si Rosmini Bekasi. Tadi malam ngejapri ke Aki. Ki kalau 10 langkah PLKB dan 7 peran institusi masih berlaku atau tidak? Nyaris tak terdengar katanya. Ya iyalah pasti nyaris tak terdengar karena kita itu tidak jelas evaluasinya kepada 10 langkah ini begitu. Atau masih berlaku atau tidak. Loh yang kita laksanakan sekarang kan masih 10 langkah. Terus kalau tidak bikin lagi. Bagaimana make-up-nya? Nah ini kembali ke make-up bahwa Pak Sardin itu menegaskan bahwa setiap langkah harus dievaluasi keberhasilannya. Jangan sampai seperti orang lain. Ya diantaranya Pak Sardin sebetulnya mencontohkan itu mungkin juga tahu ya. Tahu beliau tidak mungkin ngomong sembarangan. Beliau itu orang Bugis, galak lagi. Banyaklah cerita Pak Sardin nanti kita ceritakan ya. Karena apa? Karena ini masalahnya salah seorang orang tua kita yang benar-benar melatih kepada kita sehingga kita di lapangan itu bisa menjadi begini. Bagaimana dampaknya di Jawa Barat dan lain sebagainya, kita berseri ini tentang make-up ini, berseri tentang evaluasi ini, berseri tentang pengawasan ini ya. Soal tidak cocok dengan sekarang, silakan saja. Ini gambaran. Ternyata Bu Eka dari kepala BKKBN Jateng yang sekarang itu, Ibu Eka mengatakan tidak ada bedanya dengan dulu. Apa di Inpres, apa di Perpres itu juga. Hanya yang beda itu pelaksanaan. Dan pelaksanaan ini juga belum tentu lebih bagus. Jadi kita sharing ya. Jadi kalau yang dulu tidak ada itu kan merasa ompong gitu. Merasa ompong. Gitu sajalah. Jadi sekali lagi kata Pak Sardin bahwa kalau kau PLKB ya mau jadi tentara, janganlah kau seperti Babinsa, tapi jadilah seperti RPKAD. Karena kita itu mau tidak mau itu kalau dikatakan kasarnya kita perang. Perang merubah sikap, merubah kebiasaan dari alam kuno ke alam modern. Dari berkeluarga besar menjadi keluarga kecil. Yang kita ingat, falsafahnya adalah NKKBS. Norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.